Ini gua bener. Yang lain apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di acara podcast kita. Podcast alumni STM Nasional 97. Kali ini bintang tamu kita adalah saudara kita, Cang Amor. Beliau adalah sama-sama apa ya bahasa ya? Ajan ini di ini nggak? Di edit nggak? Edit. Ini udah jalan belum nih? Aduh, udah tadi. Ya. Gue nggak bisa kan? Gue perangkatannya nggak bisa misalnya. Jangan Kang, ini kah? Kumpulan baik. Ayo Kang, ayo Kang. Iya. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah Cang Amor, yang beliau juga punya kontribusi di acara acara kebudayaan Betawi, dan juga mungkin salah satu murid yang berprestasi di nasional. Jangan lupa juga dong. Nah, baik teman-teman, kita mulai acaranya nih. Kita tanya-tanya dulu Cang Amor nih. Assalamualaikum Cang Amor. Waalaikumsalam. Cang. Jadi gini Cang, ya. Ini kita kan ada podcast di Cang nih. Ya. Jadi kita mau tanya-tanya nih seputar kegiatan Cang Amor, terus kesan-kesan Cang Amor ketika Cang Amor dengerin orang lagi ini. Bukan bayaran kurang bayarannya. Jadi kesan-kesan Cang Amor ketika zaman-zaman sekolah kita dulu, Cang. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan gini, Cang, nih, biar teman-teman pada tahu juga nih. Ya. Ente dulu kan sekolah di STM Nasional, Cang, ya? Barang kita lah ya. Nah, ini mah. Terus kenapa nih, Bang? Cang, kenapa, Cang? Alasan ente milih sekolah di STM Nasional? Itu alasannya kenapa, Cang? Sampaikan ke teman-teman biar teman-teman tahu juga, Cang. Ya. Izin semua rekan-rekan. Yang pertama, saya milih sekolah nasional karena memang dulu sekolah cuma nasional doang yang ada. Nah, saya angkatan kedua. Jawabnya kayak gitu apa? Ya, yang elegan dong, elegan. Jangan sekolah nasional yang ada, yang paling keren. Iya, nasional itu yang paling keren. Seragamnya itu bermacam-macam seragam ada. Kurang 5 menit aja, kita nggak boleh masuk sekolah. Iya. Malah disuruh petani. Karena dekat sekolahnya itu dekat sawah, ya kan? Udah gitu enaknya kita dikasih makan kalau istirahat. Ya emang beli. 500 perak Mbak, udah dapat Indomie, sponsor. Udah dapat mie, dapat gorengan 4 kalau nggak salah, dengan 500 perak tuh Mbak. Jaraknya pun terjangkau. Dari rumah. Nah, jalan kaki ente dulu ya? Enggak, kalau nggak kebayar mobil saya pulang lagi ke rumah. Ngapain ke sekolahan? Orang udah telat, ya kan? Jangan pulang lagi. Ya. Tuh, yang Gue pertama. nggak bisa, gue ketemu. Oh, mulu masih gue ini. Yang kedua. Ya. Satu aja, Cang. Ntar baru lagi tanyanya. Oh, Iya. iya. Itu yang alasan pertama ya? Alasan pertama keren pokoknya Keren. nasional. Siap. Terus sekolahnya nasional, ijazah Sukabumi coba. Ya, sama. Jauh. Boleh. Sama. Iya. Cang, terus ini Cang nih. Iya. Kira-kira ente tuh ketika sekolah di STM Nasional tuh ente cita-citanya apa, Cang? Cita-citanya apa nih yang ente tuju gitu, Cang? Tukang parkir pesawat. Niatnya mah. Amat kan ada jurusan amat, gak ada jurusan. Kan nasional apa aja ada. Nama juga nasional. Nasional kan lingkupnya banyak. Seluruh. Jurusan apa juga ada. Iya, oke. Jadi ente bercita-cita jadi tukang parkir pesawat ya? Parkir pesawat. Siap. Tukang nambelnya juga belum ada tuh. Ntar. Jadi lanjut Cang nih. Pertanyaan yang ketiga adalah apa kesan-kesan ente, Cang,
saat ente masuk ke sekolah STM nasional yang secara pendidikan itu berkarakter militer, Cang, ya kan? Terus ente kaget atau kagum, Cang, ketika pertama kali masuk ke sekolah itu? Pertama kagum, keduanya kaget. Jangan waktu kemarin apa? Ya. Jono kebun. Pakai pamper semong. Kagumnya itu pelajarannya bagus. Oh iya. Cara berpendidikannya bagus. Iya, Militer. Yang kedua kagetnya teman-teman kita tua semua. Ayo, pertanyaan gak ada yang cakep. Jelek-jelek. Apalagi kalau ngomong-ngomong nyembur. Ya. Gak ada saringannya. Ini pinter. Iya, jangan jangan kelemahan orang. Ya, ini kan skala YouTube nih, Cang. Oh iya. Terus pertanyaan nomor 4 nih, Cang. Iya. Ente itu masuk ke sekolah nasional itu dari mana, Cang? Rekomendasi siapa? Tahu sendiri kah? Apa dari Facebook? Apa dari banner-banner? Atau dari iklan-iklan tuh yang YouTube itu? Atau ente emang dipaksa sama bokap, Cang? Ya. Termasuk nih dapat dengan ke sekolah kan? Ya, dulu saya punya kakak kelas namanya almarhum Boy. Aduh, Dia relasinya dari dia. Pantaran kita itu. Ya cuma dia nggak naik. Dia bawa saya, dia sengaja biar temenan sama saya nih. Dia sampai dia lihat-lihatin nggak naik. Iya, Pak. Kelas sama saya. Gara-gara dia. Almarhum orang Grokot. Kamu tuh dia tuh. Udah ya. Ya, gara-gara dia. Gara-gara almarhum Boy saya. Bukan dari mana-mana. Aduh, PKBN. Dulu mah banner nggak ada, iklan nggak ada dulu mah. Nggak ada. Nggak ada. Dia- Boy datang ke rumah. Boy datang ke rumah suruh sekolah di sini bagus kan. Nah, ini pertanyaan nomor 5 nih, Cang nih. Pertanyaan nomor 5 nih, Cang. Iya. Ini pertanyaan yang paling menurut saya paling berat, mungkin nanti nggak bisa jawab nih, Cang. Karena berat ini kan. Ya udah saya nggak jawab jawab. Apa yang membawa ente terdampar nih, Cang, sampai titik ini nih? Jadi ketika ente lulus, terus ente terdampar jadi kayak sekarang nih, Cang nih. Apa yang menyebabkan ente jadi seperti ini, Cang? Apakah karena jasa guru? Apakah karena jasa orang tua? Apakah karena emang ente mau sendiri jadi kayak gini? Itu pertanyaan paling berat menurut saya, Cang. Maksudnya menjadi kayak gimana? Kayak gini sekarang nih, ya bentuknya kayak gini gitu loh. Awalnya tidur tengkurap dulu. Terus kita ngeliat muka lagi. Bukan, jadi apa? Nah, pertanyaannya gini nih dong, terdampar. Makanya saya yakin nanti nggak bisa jawab, jangan berat pertanyaan ini. Iya, gitu. Iya. Ya tadi yang saya bilang, memang almarhum Boy banyak berjasa. Dulu saya ikut pengawalan Pak Abu Rizal Bakri. Dulu udah ada emang dia. Udah ada. Tahun 2021. Selang beriringan jalan waktu. Lu ngaco, Cang. Lu gimana sih? Lu sekolah kan tahun 2097 lulus, 2021 gimana sih? Kan udah lulus ini ceritanya pertanyaannya. Ah, iya. Ya kan? Iya. Pertanyaan udah lulus atau belum? Udah lulus. Iya. Itu. Nah si Boy nih, lo jadi pengawal, kudu punya mainan, Cang Amor. Gitu. Dikenalkan saya nih sama Tuan Guru Bang Daniel. Di JTBN, di Krukut. Sampai akhirnya kita berjalan bareng sampai saat itu guru saya tuh. Kang Daniel ya? Ya. Kang Daniel. Jadi dari Nah, jadi sedikit aja. Kang, sedikit nih, Kang. Sedikit perangkat aja, Kang. Oh, tentang kamar. Ya. ya. Mau kameranya masih gini. Udah sini aja, ini ada Amin teman gua. Mic-nya tuh. Ya, kalau pendapat saya tentang Cang Amor, satu, walaupun kecil dia gesit. Terus walaupun dia badannya kecil, enggak gede-gede, tapi otaknya gede, bagus, kreatif, semangat, ya kan? Karena Cang Amor, sampai sekarang nama asli gua nggak tahu, Supriyadi Prano. Gue taunya Amor, nama aslinya yang di ijazah gua nggak tahu siapa namanya. Oh, Slamet Riyadi. Ya. Nih kawan gua Amin nih, emang gak lulus dia. Nih kawan gua Amin nih, besok lu podcast diri John. Nih, lu Min gimana Min? Kagak lulus dia, Bangor. Kalau bicara sekolah nggak lulus, untuk bergaul insya Allah saya akan lulus. Iya. Tapi walaupun dia nggak nyampe lulus, tapi tetap dia Ada bersilaturahmi. kisah ceritanya itu pokoknya. Iya, betul. Yaudah balik lagi ke Cang Amor. Nih lagi ya. Jadi lanjut, Kang. Saya lanjut, saya jelasin dulu.
awalnya saya dikenalin sama almarhum Boy, bahwasannya kalau pengawal itu harus punya mainan. Iya. Saya pikir mainan itu apaan itu Mobil-mobilan, main mobil-mobilan. mobilan segala macam, ternyata main pukul. Oh gitu. Kenalin lah sama Kong Daniel tuh. Kong Daniel guru Cang di sono. Oh. Silat. Lu harus punya bekal dari dia. Alhamdulillah saya kenalin sama Kong Daniel. Kong Daniel banyak berjasa, almarhum Boy banyak berjasa sampai sekarang saat ini pun saya besar sama dia. Ya kan? Oke. Sampai akhirnya ada kebudayaan, duta budaya dari Depok, saya terpilih jadi pendampingnya Pak Wali Kota. Oh, jadi berkat dua orang ini ente sekarang bisa juga sekarang ya. Ya. Oke, Cang. Ini podcast disuruh pindah. Apalagi? Terus bicara tentang pengalaman ente waktu sekolah di STM Nasional, Cang. Hal apa yang paling membuat ente tuh ngerasa geli banget gitu, lucu gitu loh? Apakah karena pernah diapa-apain gitu sama guru sekolah atau pernah kejadian sama apa sama teman-teman? Itu kira-kira jadi apa Cang yang bikin ente ketawa teringat terus sampai sekarang? Yang masih keinget sama saya sekarang itu waktu saya bikin tulisan Mas Bos Pul senyum. Pas dia masuk ke dalam kelas, dia ngamuk-ngamuk ada tulisan Mas Bos Pul senyum. Dia injek-injek tuh kursi. Sampai sekarang masih kayak gitu. Itu ketua kelasnya gue itu. Tapi nggak ada yang ngaku kan jalan Iya. Tapi nggak ada yang tahu. Iya. Yang kedua, Iya. sama guru waktu dia bilang kalau setir kiri balannya kemana, kita jawab ke kiri, guru mintanya kanan, sampai akhirnya gardan melayang. Nah itu yang paling sampai ingat sampai sekarang. Iya. Jadi itu pengalaman paling berkesan buat ente, Cang, Ya, sama bikin obeng jadinya palu. Itu Iya, Iya. bikin obeng jadinya martil. itu bukan karena kesalahan Cang, itu karena mengblon aja kali ya. Salah gambar. Oh, bisa nih aja. Oh, iya, bisa ya. Oh, iya. Oke. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya, Cang. Pertanyaan nomor 7 nih. Kira-kira cita-cita atau keinginan apa yang ente belum terlaksana sampai dengan saat ini, Cang? Ya, maksudnya keinginan secara finansial, secara keinginan untuk membuka usaha apa, kira-kira apa yang belum terwujud, Cang? Yang belum terwujud sampai saat ini proyek-proyek di wali kota belum terwujud. Belum dapat proyek. Iya. Ya, itu bagian dari rencana yang belum terrealisasi lah ya, Cang. Iya. Ya? Nah. Oke. Sekarang Terus ini Cang nih, pertanyaan terakhir nih Cang nih. Ya, pertanyaan pamungkas. Kesan dan pesan buat apa namanya, buat adik-adik kelas kita nih Cang yang masih di sekolah di STM Nasional. Kira-kira apa yang ente mau sampaikan? Pertama itu, kedua, kira-kira kiat-kiat apa yang mereka harus lakukan agar mereka bisa mencontoh apa yang hal positif yang telah ente lakukan selama ini. buat adik-adik kelas saya, ikuti jejak kita nih. Karena di sekolah kita kan ada uang bangunan. Kalau bisa sekolah itu jangan pakai pulang. Karena kita udah bayar uang bangunan. Jangan pakai pulang. Sekolah sampai pinter. Udah pinter baru boleh pulang. Sayang duit bangunan dibayar. Kalau sampai kagak pulang, kalau sampai pulang sayang. Soalnya kan kita bayar di duit bangunan. Ya, setengah hak kita ada di situ. Sampai pinter banget di situ. Iya. Istiqomah yang pasti. Disuruh apa juga. Oke, baik teman-teman. Ya, apa namanya? Jawaban yang sangat cerdas yang telah disampaikan oleh Cang Amor dan juga pesan dan kesan yang telah disampaikan oleh Cang Amor. Mudah-mudahan jadi motivasi buat adik-adik kita semua. Dan saya rasa cukup sampai di sini acara podcast kita. Mudah-mudahan kita ketemu di acara yang sama di tempat yang berbeda, di tempatnya saudara Ledik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.